Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, renungan kita pada hari ini tertulis di Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menerima firman Tuhan yang mencengangkan ini. Seharusnya bangsa Israel adalah bangsa yang harus menunjukkan terangnya di antara berbagai macam bangsa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi mengapa Allah memilih Raja Kores untuk melakukan dua tujuan di mana Allah memanggilnya? Bagian yang pertama adalah Raja Kores akan membebaskan bangsa Israel, dan bagian yang kedua adalah Raja Kores Tuhan persiapkan karena bangsa Israel gagal menjadi terang bagi seluruh bangsa yang ada di bumi ini, sehingga Kores menunjukkan bagaimana ia menjadi bercahaya. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah satu hal, bahwasanya ada hal yang secara implisit yang kita harus gali dari Kores, bahwasanya ia adalah raja yang tidak mengenal Allah seperti orang Israel lainnya, yang seharusnya ia adalah raja yang bersifat subjektif, bukan raja yang bersifat objektif, karena ia tidak melihat secara spesifik dan menyadari bagaimana Allah menuntun hidupnya. Tetapi bagaimana arah pandangan dari Raja Kores ini ternyata Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasa Allah kepada bangsa Israel. Itu adalah sesuatu hal yang sangat perlu. Mengapa demikian? Karena kebanyakan kita sulit untuk mengerti bahwasanya Allah juga melakukan hal yang luar biasa dalam diri kita. Terkadang Tuhan mengizinkan orang lain yang kita anggap sebagai musuh, orang yang harus kita benci, ternyata Allah mengizinkan mereka untuk dapat menolong kita. Dan inilah kemahakuasaan Allah yang nyata dalam hidup ini. Itu mengapa ini menjadi suatu hal yang menegaskan kepada kita. Pertama, kita tidak boleh menganggap rendah orang lain. Kedua, kita tidak boleh membatasi kuasa Allah. Bahwasanya ketika kita mengatakan diri kita sebagai orang-orang yang spesial, ternyata kita lupa satu hal, bahwasanya kespesialan kita itu bukanlah sesuatu hal yang absolut. Karena jika saudara Tuhan izinkan untuk mengemban suatu tugas yang besar, tetapi saudara lupa diri saudara dan bahkan saudara tidak bercahaya, Tuhan mungkin akan memilih orang lain yang di luar ekspektasi saudara. Ya mungkin saudara akan berkata, mengapa harus dia? Tapi jika Tuhan sudah menunjukkan otoritasnya, maka siapapun tidak bisa menghalang-halangi. Jika pintu sudah dibukakan, maka tidak ada yang bisa menutup. Kita harus memikirkan ini baik-baik, bahwasanya ada penegasan yang Tuhan persiapkan dalam nats ini. Jika kita pada saat ini merasa adanya ketidakmungkinan, Tuhan akan membukakan jalan, dan itulah cara pandang kita untuk menjalani dunia ini, bahwasanya selalu ada harapan karena Tuhan akan membukakan jalan. Kiranya saudaraku yang terkasih, kita hidup dalam tuntunan Allah, dan mari menjadi terang bagi dunia ini, supaya kita tidak ikut digeser dari dunia ini, dan kemudian bangsa yang tidak mengenal Allah menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Allah karena mereka melakukan tujuan yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik bahwa kebanyakan dari antara kita lebih suka dengan suatu hal karena ada labelnya. Kita menganggap bahwa itu adalah barang yang paling berkualitas. Jika kita arahkan ini kepada diri kita sebagai orang yang beriman, apakah kita cukup bangga memiliki label sebagai orang Kristen? Padahal sebenarnya kita tidak ada bedanya kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan ini pernyataan yang tegas bahwa Allah
mengizinkan sosok yang di luar dari orang-orang yang merupakan bagian dari bangsa itu untuk menjadi alatnya. Dan jika ini terjadi, apakah saudara akan menjadi berbahagia ketika saudara akan Tuhan izinkan terbuang karena saudara tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Kiranya saudara memikirkan itu dan merenungkan itu. Mari kita menjadi alat Tuhan yang nyata dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan yang baik ini. Engkau mengizinkan Raja Kores yang berasal dari Persia itu menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu untuk membebaskan bangsa Israel dan untuk bercahaya. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti posisi kami sebagai bangsa yang telah Engkau tebus, sebagai pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, sehingga kami tidak menjadi terasingkan, bahkan terbuang dari hal yang Tuhan telah persiapkan. Ampunkan kami Bapa atas kelalaian kami yang lupa akan Engkau, yang sering sekali mengagungkan diri kami dan bahkan menjadi lupa diri. Ampunkan kami di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.